Jadi kalau nyukur tuh bisa sampai 2 jam. Halo guys, sekarang aku sedang berada di Garut di sekretariat PPRG. Aduh, suaranya ya rame pisan kalau kata bahasa Sunda mah. Hari ini semua akang-akang motong rambut. Iya. Semua. Dijamin memuaskan. Anggota PPRG semuanya itu terhitung ada 3.000-an. 3.000 3.000 Garut saja. dari di seluruh Indonesia, asal mulanya dari Garut semua. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Itu ada yang motong rambut dari Asgar, Sabang sampai Merauke. Sabang sampai Merauke. Betulan ada di Aceh. Betul. Di Aceh ada. Di Kalimantan ada. Batam ada. Papua ada. NTT. Ini teh terdata atau tidak? Terdata. Ada KTA di ininya, di organisasi kami ada KTA-nya. Di Ternate. Di Ternate. Jadi kalau dihitung 3.000 itu teh tersebar. Semuanya darah Garut. Darah Garut semuanya. Hebat. Atau ada yang dari luar belajar ke sini? Ada juga. Ada juga. Cuman belum masuk ke anggotaan PPRG. Oke. Nah sekarang kenapa tadi saya sempat ngobrol sama Abah ada, ngobrol Ya. sama Kang Rudi, terus baca juga di internet katanya Garut itu karena dulu ada DITII terus banyak yang mengungsi keluar. Jadi itu teh akurat. Akurat. Cerita itu teh akurat. Ya. Bisa diceritakan lagi nggak Kang? Ya pokoknya mah cerita dari kakek saya gitunya. Jadi kami semuanya rata-rata generasi ketiga. Rata-rata generasi ketiga. Generasi nih. ketiga rata-rata. Generasi ketiga, Jadi generasi empat. sekitar tahun 1930 lah ketika jadi DITII. Kalau kita mah orang Garut bilangnya gerombolan. Iya. Jadi supaya naon kudu berjuang, nggak mau berjuang kabur weh ke keluar Garut. Ada yang ke Bandung, ke Jakarta, ke Bekasi, merantau gitu. Nah untuk mempertahankan hidup mereka ya belajar nyukur, ada yang belajar menjahit, ada yang sew sepatu, macam-macam lah. Nah, ya mungkin untuk daerah Banyuresmi ya pada akhirnya kami semua jatuh ke bidang pangkas rambut gitu. Itu rata-rata turun-temurun. Turun-temurun. Dari kakek. Kakek saya, bapak saya tukang cukur gitu semuanya. Kemudian oke. Sama. Dari kakek Ogi juga. Iya. Itu teh dari kecil dari segede gini nih. Dari segede gini udah mulai diajarin. Belum. Oh, belum. Udah jagoan. Itu jadi cerita. Ya, cerita akurat, sekelumit ya. seperti gitulah gitu. Oke. Akang pernah motong rambut sawe? Kalau artis tuh Raffi Ahmad. Serius? Serius lah. Tuh kalau ini ya. Daniel Mananta. Ini dikasih berapa ininya? Itu mah. Tapi Daniel Mananta. Tapi aku. Ya lumayan lah. Alhamdulillah. Daniel Mananta. Berapa kali sering Raffi? Sering dah nuju di damel di SCBD mah. Oh, ayeuna Di kan Sudirman. Dibuka sendiri. Bukan sendiri. Di Perdatam. Eta Daniel Mananta, terus Afgan sering. Afgan sering. Afgan. Waktu akan di SCBD. Oh itu mah pokoknya banyak weh. Banyak lah itu. Oh gitu. Itu penyepengan. Ya kalau saya masih tukang cukur ya siapapun konsumennya yang duduk di kursi saya ya perlakukan dengan sama aja. Mau siapapun gitu. Servis saya ya sama aja begitu gitu. Iya. Iya. Pernah ayah di dia gogo kasih Teman saya pernah teh itu kalau nyukur tuh bisa sampai 2 jam. Jadi sekali motong dikasih kaca, sekali motong kasih kaca terus. Tidak Jadi puas, bukan tidak puas Kak. Oh, ini benar. Jadi harus pokoknya mah perfeksionis lah gitu. 2 jam. Hampir 2 jam. Ya tenang. Ada hati mah kesel cuman kan ya profesional we dah kumaha tuh demi iya. Ya nah we gitulah mohon.
paling yang terkenal dulu waktu masih ada almarhum Pak Agus Wiradikusuma. Oh gitu. Saya pernah dipanggil Jakarta. di Kramat Jati. Kramat Jati. Ya. Dipanggil ke rumah. Dipanggil ke rumah Langganan. langganan. Gimana awal mulanya itu? Awal mulanya saya kenal sama ajudannya, langganan ajudannya. Nah itu langsung dia memanggil saya ke rumah Pak itu, Oh gitu. ke Pak Sekali, Agus. dua kali Sekali sampai terakhir waktu pulang dari SEA Games ya kalau nggak salah, waktu sebelum meninggal itu kan jadi Menpora ya. Waktu jadi Menpora pulang dari SEA Games terakhir itu saya cukur. Oh, oke. Ali Akang salah ya tuh. Kang Rudi. Ardi, Aha. artis pejabat sih Saha pernah. artis teh saha? Pada Armin Sution dulu Artis teh. zaman menteri. Cuman menteri. Kabunina berarti. Enggak, ke barber aja nama. Oh, langganan. Langganan terus. Langganan dari Rudi mana gitu? Iya. Oh, gitu. Pak Diaksa Daud. Artis Cesar. Oh, si kumis ganteng teh gini. Iya, iya kumis oge di. Dirapihkeun. Iya. Banyaklah pengusaha menteri-menteri anggota DPR banyak. Cuman satu nih dulu saya di Bekasi nu paling lain berkesan merenya pika keheuleuan zaman harita mah. Ketika nyukur anak segede kieu ye. Kata ibuna teh sisain 1 senti mang cenah gundul. Terus saya udah dihabisin 1 senti gundul. Tiba-tiba anaknya teh selesai menangis. Cari mas, ka dia cari mas basik jebleh. Kunaon jang ceng teh. Ternyata kependekan salah sana. Padahal cek ibuna. Ada rambut nah Bu kalau udah pendek atau bisa dipanjangin atuh. Kecuali kepanjangan bisa dipotong lagi. Ai kependekan kumaha. Cerita nama selesai we anak dicukur. Terus saya nyukur bapaknya. Selama nyukur bapaknya anak mengancam saya nendang-nendang. Ayo sambungin lagi rambut gua. Ya tadi nama saya biarin aja sama anak kecil. Tapi lama-lama kok terus ngelunjak. Terus ibu bapaknya diem wae gitu nggak ngelarang ngasih arahan gimana kan sebaiknya anak ke bapak orang tua ke anak. Dantepkeun we. Abi ge keheul akhirna mah. Iya. Bu, bapak ini gimana anaknya kok begini nggak sopan santun? Saya nyukur kan berdasarkan arahan ibu bapak. Kenapa sekarang seolah saya yang salah gitu loh? Kalau saya salah ya udah nggak usah bayar semuanya. Saya bilang begitu. Pada akhirnya kenapa? Tiga-tiganya nggak bayar itu. Pulang lempeng gitu. Temingkak gitu tah. Akan biarlah nasib merenang nggak kepake. Tapi langsung dapat gantinya banyak. Alhamdulillah. Ketika kita tertutup rezeki di sini maka akan ada rezeki dari yang lain gitu. Gitu. Sakit meureun dah pengalaman anu rada ai manis-manisna biasa tipnya yang gede itu kita. Terima kasihnya kenceng. Nah. Iya. Oke. Akang aya pengalaman naon? Kalau pengalaman saya dulu pada zaman pemerintahan Pak Soeharto pernah, tapi saya nggak ingat nama-namanya. Kalau untuk artis Kang Irfan K, anggota Slank, Oh iya. itu teman saya, teman nongkrong sebelum Anak selengker ya make aki gitu. Iya, Incuan. sebelum jadi artis juga masih udah berkawan sama saya. Sebelum jadi artis dia berkawan sama saya. Sekarang jadi grup di band Slank. Oh gitu. Dan Ada artis- request pokoknya rambutnya yang sakit. Kunaon Eta mah botak, khusus botak selalu. Pengalaman saya mah cuman apalah simpel sih. Yang nyukurnya yang bawa istri, yang bawa pacar. Yang pakaiannya pakai daster, pakai kolor, udah pusing saya mah. Pengennya merosotkeun we gitu we. Apalagi kalau dikasih hujan udah pengen pulang kampung. Ari abdi mah pengalaman David John Staff, presenter my trip my adventure. Oh Waktu iya. di Bandung terkesima dengan kegantengan dan
nyukur prakteknya sambil syuting. Oh. Makin lama gitu. Oh. Jadi kesel. Oh, jadi kesel sabaraha Tapi jam? alhamdulillah. Anu ini kan di tadi YouTube 2 jam, 2 jam. Iya. Ayalah 2 jam. 2 jam, tapi jadi muncul di YouTube. Iya, alhamdulillah. Seur anu ngaWA atuh. Nah, Saha nu nyukur gitu. Mantan wali kota Mohon. Bapak Aat Sapat. Oh, gitu. Mohon. Nah, terus kalau Deg-degan tuh eta nyepengan. kalau pertama sih deg-degan. Deg-degan. Iya. Ah, kamu ajudanna kana rieu. Enggak di rumah sih, enggak di Oh, gitu, mohon. panggil. Mhm. Pertama mah ya grogi lah, tapi lama-lama karena udah biasa. Terus pengalaman saya pernah nyukur almarhum tuh di Siloam. Oh, di rumah Siloam. sakit Siloam. Oh, nuju Siloam, ya. nuju teh Damang nuju. Oh, Lagi gitu. Sakit di lantai 10 kalau nggak salah dulu. Oh. Dijemput sama Heeh. supirnya. Gitu. Sabari dirawat, sabari Iya. dicukur. Pejabat mah Kombes Nurwanto ya Oh, mohon. di Resamapta di Polda Serang. Iya, iya. Sampai sekarang ya alhamdulillah Sampai masih sekarang. dipercaya gitu. Alhamdulillah sih kalau nyukur pejabat mah nggak banyak mintanya gitu ya, cuman banyak ngasihnya. Gitu. Banyak ngasihnya. Iya. Banyak. Iya. Itu bagus quote-nya eta, tidak banyak mintanya tapi banyak ngasihnya. Iya benar emang gitu. Iya. Siap, Kang. Di Bandung. Bandung, siap. Iya. Kalau pengalaman yang itu mah teh waktu ngerintis ngider keliling. Oh, Pertama iya. sebelum DPR di bawah Iya. pohon rindang. Dulu saya di Jakarta di sekitaran Taman Mini. Mohon. Nah, dulu mah sebelum ada barber, sebelum ada pangkas rambut, kita rata-rata keliling kampung, daerah Jakarta, daerah mana. Saya kebetulan di Taman Mini. Saya sekitar 4 tahun 4 tahun keliling. Oh, Lama. itu. Kalau keliling mah dulu 1.000 paling 1.500. Tahun sabaraha 1.000? 90-an lah. Oh. Saya 94, 95-an, saya 95. Nah, perbandingannya kalau keliling dulu 1.000, yang udah di barber sabaraha waktu di tahun yang sama? Yang mangkal 3.500 cuma kan keliling. Keliling. 1.000. Kalau di barbar mah sekitar 10.000 atau 7.000. Mual 7.000 mah 2.000. Kalau barber kan sekarang di tahun 2000 barber begitu banyak itulah pertumbuhannya. Kalau dulu mah emang keliling itu basicnya. Jadi mental yang keliling sama yang sekolah sekarang kelihatannya bagus mental yang keliling dulu. Oh, gitu. Iya. Keliling sabaraha kepala? Ya tergantung rata-rata kadang ada 2, ada kadang kosong juga pernah gitu. Alhamdulillah sekitar tahun 2002 saya ke Bandung buka pangkas sendiri sampai sekarang. Ini semua pada punya pangkat sendiri. Punya pangkat sendiri. Alhamdulillah. Tapi kebanyakan kan punya sendiri tapi kontrak ibu. Ya, daripada keliling 1.000. Jadi bukan motong, jadi khusus pijit sama dipanggil mijit. Tapi kan kebetulan Pria panggilan. jarang dipangkas gitu. Saya mah kan ada anak-anak, tapi kalau mijit saya yang dipanggil sama calon-calon perwira yang baru gitu. Itu pengalaman sama pejabat mah. Pengalaman pahitnya ya sama Kang Yaya itu keliling. Beberapa tahun keliling lah. Ada yang hasil banyak, terbanyak kalau keliling berapa kepala? Ya paling banyak 5, 4. Pedih general lah. Pedih wes sambil ini teh ngagotong kursi. Iya kayak kursi gitu. Anak-anak sekarang mah nggak bakalan ngalamin. Soalnya sekarang mah langsung ke pangkas, baru bisa motong kuku juga udah ke pangkas. Karena mah Emang perjuangan, perkembangan ya. Kalau saya ngalamin 2 bulan, 3 bulan. Pintar mah enggak apa. Kalau sekarang kan semua lebih mudah gitu teh ya. Di
sekolah, kita nggak usah ke Jakarta keliling bawa gini-gini, nggak usah. Jadi kita tinggal bayar aja uang sekian, dengan jarak waktu misalnya yang dikasih berapa bulan, kita udah bisa nyukur. Malahan saya juga di PPRG ada program nanti, kan ada divisi tata negara. Nah, itulah itu. Saya tenaga kerjaan. Jadi sekarang program kami termasuk program unggulan ya, itu nanti ke sekolah-sekolah SMA kelas 3 nanti kita menawarkan untuk masuk dalam bukan kurikulum, ekstra kurikuler. Artinya SMA kelas 3 kan mereka mau keluar. Jadi kalaupun mereka tidak bisa kerja formal, nah kalau mereka sudah bisa nyukur, udah gampang gitu. Jadi udah semua oke. Saya juga tidak bercita-cita jadi tukang cukur sebenarnya, tapi karena lingkungan dan memang menguntungkan gitu, kenapa tidak? Anak-anak sekarang mau cukur teh araroke karena tutorialnya banyak gitu. Tinggal di YouTube buka nyukur ini bagaimana, namanya itu apa gitu, modelnya apa, namanya apa itu. Saya sebagai tukang cukur yang tua gitu kadang-kadang bingung deh, ini tublok lah, terus bahasanya undercut, mulet lah, segala macam. Sebenarnya saya nggak tahu, cuman dipaksa harus tahu gitu. Terpaksa karena kita tuh dulunya belajar di bengkel motor, cuman ada sedikit permasalahan di kampung, akhirnya kita mau tidak mau mengikuti saudara ke Kalimantan. Waktu itu sekitar tahun 2003. Nah, sampai di sana kita tuh belum pernah megang alat cukur, belum pernah sama sekali pegang yang namanya clipper. Kita tuh kalau di kampung nyukur tuh pakai gunting biasa, kadang gunting kain, kadang gunting seng. Gitu. Yang penting putus rambut ya. Nah, di sana kita belajar karena kalau di Kalimantan itu kan dulu kita di Kalimantan Timur, Balikpapan. Nah, mayoritasnya itu kan orang Madura. Kalau nggak salah tempat cukur orang Garut tuh baru tempat saya sendiri. Di situ kita belajar, kita lihat sampai ada yang sampai ke gunting telinganya itu. Iya, ke gunting bukan gunting potong rambut tapi gunting zigzag. Serius asli. Di sini aja. Tapi alhamdulillah karena kita habis dipotong rambut, karena saya kan sedikitnya punya keahlian dalam memijit. Setelah beres dipotong rambutnya, terus kita pijitnya agak lama. Sampai saya diolol lah, bahasa porosot nama gitu, dirayu-rayu lagi. Alhamdulillah nggak marah, malahan mah waktu itu tarif tuh masih 12.000. Tadi ngobrol-ngobrol dengan teman-teman pengurus di PPRG Persaudaraan Pangkas Rambut. Ada banyak cerita dan yang pasti ini akan turun-temurun seterusnya ya. Nanti akan ada cerita yang lain lagi di Stories. Balik lagi di episode yang lain. Dah.